Ini metode harga pokok proses atau proses costing. Cirinya produknya standar. Jadi artinya produk yang dibuat itu tetap berbeda dengan di harga job order. Kalau job order tergantung pesan. Jadi produknya dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi tentang rencana produksi produk standar dalam jangka waktu tertentu. Ya. Contohnya perusahaan semen. Jadi artinya si perusahaan itu membuat satu produk secara terus menerus. Ya. Jadi tidak usah ada pesanan terlebih dahulu. Contoh misalkan si perusahaan membuat sabun mandi, itu tidak usah ada pesanan. Jadi diproduksi sesuai dengan kapasitas produksi. Baru nanti yang memasarkan itu tanggung jawab bagian marketing. Ini perbedaannya bisa dilihat perbedaan metode harga pokok proses dengan harga pokok pesanan. Ya. Yang dari segi pengumpulan biaya produksi, pesanan itu berdasarkan pesanan, jadi harus ada pesanan dulu baru dibuat. Sedangkan harga pokok proses itu per departemen produksi per periode akuntansi. Yang kedua perbedaannya dari perhitungan harga pokok persatuan. Ya. Di pertemuan yang lalu, total biaya yang dikeluarkan untuk biaya besarnya tertentu dibagi dengan jumlah pesanan ya, yang bersangkutan. Jadi misalkan satu PO untuk pesanan 1000, ya biayanya berapa? Jadi total biaya dibagi dengan 1000. Jadi dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Jadi begitu pesanan selesai diproduksi, baru dihitung. Sedangkan di harga pokok proses, total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu dibagi jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Ya. Jadi biasanya dilakukan setiap periode akuntansi, akhir akuntansi. Jadi ditentukan misalkan laporan bulanan setiap akhir bulan. Ya. Kenapa? Karena produknya sama. Nah, ini yang paling mendasar adalah penggolongan biaya produksi. Ya. Penggolongan biaya produksi, kalau yang harga pokok pesanan dipisahkan jadi biaya produksi langsung dan tidak langsung. Ya. Jadi biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya seperti biaya bahan baku, biaya langsung itu dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Sedangkan biaya produksi tidak langsung seperti biaya overhead itu berdasarkan tarif. Ya. Sedangkan di harga pokok proses ini sering tidak diperlukan perbedaan biaya produksi langsung dan tidak langsung, terutama jika hanya memproduksi satu macam produk. Jadi semua biaya itu bisa diperkirakan, ya, semua biaya itu bisa pasti satu produknya berapa sih biayanya. Jadi tidak mengenal biaya produksi langsung atau tidak langsung. Biasanya BOP dibebankan kepada produk berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi. Ya. Bisa satu bulan BOP-nya berapa dibagi dengan produksi satu bulan itu. Kalau produknya berapa di harga pokok proses. Terus unsur biaya yang dikelompokkan dalam BOP. Di pertemuan yang lalu di harga pokok pesanan, BOP itu terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga tidak langsung. BOP itu dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi kita membuat tarifnya dulu, dasarnya apa? Jadi misalkan tarifnya berdasarkan biaya bahan baku lah, atau biaya tenaga kerja, atau biaya unit produksi, ya, atau jam mesin, atau jam kerja langsung. Sementara di harga pokok proses, BOP terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Jadi biaya tenaga kerja itu semuanya langsung tidak langsung itu termasuk dalam biaya utama di dalam harga pokok proses. BOP dibebankan pada produk berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi. Jadi tidak ada lagi biaya yang dibebankan, BOP yang dibebankan, tapi BOP yang sesungguhnya. Ini manfaatnya ya, informasi harga pokok itu sama dengan umumnya manfaat kita membuat harga pokok produksi. Satu, bisa menentukan untuk penentuan harga jual, ya. Kedua, memantau realisasi biaya. Tiga, menghitung laba atau rugi produk. Keempat, menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang dihentikan dalam neraca.
Ini menentukan harga jual produk bersama ya. Kalau menentukan harga jual kan ditentukan di awal. Jadi semuanya taksiran, ya, perkiraan. Nah, memantau relasi biaya. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi. Ya, ketika rencana untuk jangka waktu tertentu tersebutlah diputuskan. Jadi hampir di semua perusahaan manajemen itu membuat rencana kerja. Ya. Jadi ada yang dinamakan Renstar, rencana strategis, ada yang dinamakan rencana kerja anggaran perusahaan, ada yang menamakan budgeting. Tapi pada intinya suatu perusahaan itu, manajemen itu membuat suatu rencana. Rencana untuk apa? Ya. Jadi untuk target-target pencapaian di dalam jangka waktu tertentu, ya, misalkan tahunan atau bulanan. Untuk mengevaluasinya butuh suatu feedback, ya, suatu catatan. Nah, akuntansi biaya itu salah satunya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut. Apakah total biaya itu sesuai dengan yang diperhitungkan, ya, atau sesuai rencana atau tidak. Salah satu metode yang dilakukan adalah dengan perhitungan harga pokok proses. Ya. Ini rumusnya. Jadi di harga pokok proses semua biaya yang kita pakai adalah biaya sesungguhnya. Ya. Jadi biaya bahan baku sesungguhnya ditambah dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya ditambah dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi total biaya produksi sesungguhnya. Nah, menghitung laba atau rugi periodik. Informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan digunakan untuk melihat apakah kegiatan produksi perusahaan dalam periode tertentu menghasilkan laba atau justru rugi. Laba atau rugi digunakan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada periode tertentu, guna menghasilkan informasi laba atau rugi pada tiap periode. Ini rumusnya, ini rumus laporan laba rugi ya. Jadi hasil penjualan dikurangi ditambah persediaan produk jadi awal, persediaan produk dalam proses awal, ini biaya produksinya. Ini biasanya kalau yang dari awal yang memakai sistem periodik seperti ini perhitungannya. Jadi persediaan produk jadi, ya, terus persediaan produk dalam proses. Ya, ini persediaan produk dalam proses awal ini terkait dengan biaya produksi. Jadi persediaan awal tambah dengan pemakaian dikurangi dengan persediaan produk akhir. Ya, begini. Persediaan produk dalam proses akhir. Ya, jadi persediaan produk dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi, ini hasilnya dikurangi dengan persediaan proses akhir. Itu namanya harga pokok produksi. Ya. Nah, harga pokok produksi itu ditambah dengan persediaan produk jadi awal dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir. Ya. Jadi persediaan produk jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi itu dinamakan harga pokok produk yang tersedia untuk dijual. Ya. Jadi ini konsepnya konsep perhitungan pemakaian biaya dalam perhitungan periodik bukan perpetual. Ya. Jadi saldo awal ditambah pemakaian ya dikurangi saldo akhir. Ya. Ini saldo awalnya untuk yang biaya produksi. Ini pemakaian, ini biaya produksi. Ya. Dikurangi saldo akhir. Ya. Inilah harga pokok produksi biayanya. Ya, terus harga pokok harga pokok penjualan yaitu persediaan produk di awal ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan produk di akhir. Itulah harga pokok produksi yang dijual. Ya. Selanjutnya laba kotor adalah hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok produk yang dijual. Ini hasilnya laba kotor. Selanjutnya menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.
Jadi neraca itu adalah sebagai salah satu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen. Jadi pengeluaran itu satu laporan satu neraca posisi keuangan, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas. Ya. Dalamnya juga ada laporan arus kas. Dalam neraca ada informasi harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang ada pada tanggal neraca masih dalam proses. Jadi di dalam neraca itu, di selain ada kas ya, di sisi aset itu ada kas, ada piutang, juga ada persediaan. Persediaan itu termasuk persediaan barang dalam proses. Ini persediaan yang ada dalam neraca itu menyangkut semua persediaan, mulai persediaan bahan baku, BDP, dan barang jadi. Catatan biaya produksi tiap periode berguna bagi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk tadi yang belum laku dijual, ya, atau harga pokok persediaan blok jadi, dan produk yang masih dalam proses pengerjaan, atau harga pokok persediaan produk dalam proses pada tanggal neraca. Ya. Sekarang bagaimana menghitung harga pokok proses? Ya. Jadi metode yang awal itu tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Pertama, kita akan coba perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen. Ya. Jadi misalkan ini bahan baku, diolah hanya satu departemen menghasilkan barang jadi. Ya, hanya satu proses menghasilkan barang jadi. Contoh misalkan di buah-buahan masuk ke mesin mixer ya, sama mesin juicer menjadi jus. Ya, hanya satu departemen, satu proses. Yang kedua, perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen. Ya. Jadi metodenya berbeda antara produk yang melalui satu departemen atau yang melalui lebih dari satu departemen. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi satuan. Persatuan dengan asumsi produk yang hilang di awal proses, produk yang hilang di akhir proses. Nah, jadi pada produksi industri manufaktur ini tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dihindari bahwa ada produk yang hilang pada awal proses. Ya, biasanya si pabrik itu menentukan standar, ini standar loss. Contoh misalkan ini biji plastik, ya, biji plastik masuk menjadi produk itu ada standar loss. Jadi setelah jadi produk itu hilangnya berapa persen? Misalnya 1%, ya, atau 0,5%, tidak banyak. Karena ini hilang karena proses, bukan hilang karena ketidaksesuaian atau kegagalan. Nah, yang awal ini metode harga pokok proses melalui satu departemen, ya, tanpa ada barang dalam proses awal, tanpa ada persediaan BDP awal. Contoh berikut ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari oleh PT Tiara Permata yang mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Ini datanya. Ini ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya operasional pabrik. Ini biaya semuanya biaya sesungguhnya. Total biaya produksinya adalah 39.875.000. Produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadi sebanyak 2.000 kg. Ya. Produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Ya. Jadi ada produk dalam proses ya, sebanyak 500 kg. Ya. Tapi tingkat penyelesaiannya biaya bahan bakunya 100%, jadi artinya biaya bahan baku sudah terserap di dalam PDP tersebut. Ya. Terus biaya bahan penolong udah terserap 100%. Biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja itu baru terserap 50%. Terus BOP itu penyelesaiannya 30%. Ya, jadi 500 kilo 500 kilo produk dalam proses. Ini tingkat penyelesaiannya bahan baku, bahan penolong udah 100%, tenaga kerja 50%, BOP 30%. Untuk perhitungan harga pokok persatuan masuk ke dalam proses itu 2.500. Ya, jadi 2.000 udah jadi produk jadi, ya, dan produk dalam proses akhir 500. Ada yang tidak selesai 500, tapi dalam proses pengerjaan artinya. Ya. Jadi dimasukkan ke dalam produk dalam proses.
Nah, bagaimana menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses yang pada akhir periode belum selesai. Di dalam harga pokok proses itu ada yang namanya unit ekivalen. Ya, unit ekivalen itu adalah produk jadi, ya, ditambah dengan produk dalam proses dikali dengan persen penyelesaian. Ya, kita tahu produk apa biaya produksi itu, harga pokok itu bahan baku, unsurnya bahan penolong, tenaga kerja, dan factory overhead itu biaya overhead pabrik. Ya, ya persen yang tadi bahan bakunya adalah 5 juta, ya. Unit ekivalensinya adalah 2.500. Ya. 2.500 dari mana? Ini produk jadinya. Produk jadinya 2.000, produk dalam prosesnya 500. Ya. Produk dalam prosesnya 500, persen penyelesaian barang jadi 100%. Ya. Nah, ini persen penyelesaian barang jadi 100%. Bahan penolong 100%. 50-30. Ya. Yang bahan penolong juga sama. Ya, 2.000 ditambah 500 dikali 100%. Oke. Tenaga kerja ini 2.000 ditambah 500 tambah 50%. Ya. Terus yang factory overhead itu 2.000 ditambah 500 ditambah 30%. Ya. Biaya produksi persatuan ada total biaya dibagi dengan unit ekivalen. Ya. Ini. Jadi 4 sama dengan 2 dibagi dengan 3. 5 juta dibagi 2.500. Ini 7.500 bagi 2.500. 11.250.000 dibagi 2.250. 16.125.000 dibagi 2.120. Ya. Selanjutnya, perhitungan harga pokok. Harga pokok produk jadinya adalah 2.000 dikali 17.500. 17.500 dari mana? Di sini ya, disebelahkan. 2.000 ditambah 3.000 ditambah 5.000 ya. Ini 10.000 ditambah 7.500, 17.500. Ya. Ini harga pokoknya. 2.000 persatuan kan? 2.000 satuan dikali persatuannya 17.500. Ya. Ini 35 juta. Harga pokok persediaan dalam proses, biaya bahan baku tadi penyelesaiannya 100%, ya, dikali 500, ya, harga pokok persediaannya dikali 2.000. Ya, 2.000 itu dari sini disalin ya. Di 2.000 biaya produksi persatuan. Ya. Ini BDP-nya dalam prosesnya, ini biaya produksi persatuan. Biaya bahan penolong 100% kali 500 kali 3.000. Ya. Ini biaya bahan penolong persatuan. Ya, di ini, ya, biaya produk persatuan 3.000. Terus biaya tenaga kerja 50%, ya, karena tingkat persen 50%, dikali 500 ini BDP-nya, dikali 5.000. Biaya tenaga kerja persatuannya adalah 5.000. Ini yang 3.000 itu biaya bahan penolong persatuan. Ini biaya bahan baku persatuan. Terus BOP-nya tingkat persennya 30%, ya, kali 500 itu total produk dalam proses, dikali 7.500 adalah biaya overhead pabrik persatuan. Ya, jadi totalnya adalah 4875. Yes, jumlah biaya produksi pada bulan Februari adalah 35 juta ditambah 4.875.000. Ya, 39.800. 39.875. Ya, ini laporan biayanya. Ya. Laporan biaya, jumlah produk yang dihasilkan 2.000. Hasilkan 2.500. Biaya yang dibebankan dalam bulan Februari 2006 adalah ini. Yang tadi disalin ya, di total biayanya yang realisasinya 5.005 juta, 7.550, 7.500, terus biaya tenaga kerjanya ini, biaya BOP-nya ini, ya ini per kilonya tadi perhitungannya dibagi dengan unit ekivalensi, ya, unit ekivalen. Terus harga pokok ini, harga pokok perhitungan biayanya, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, ya, ini 17.500, 2.000 yang selesai ini kan, ya.
2.000 dikali 7.500, terus yang dalam proses 4875. Jadi totalnya 39.875.000. Ini jurnalnya. Jadi satu mencatat jurnal biaya bahan baku. Ya. Jadi BDP pada persediaan bahan baku. Bahan penolong ini berbeda. Kalau di harga pokok produksi job order, bahan penolong itu termasuk BOP. Tapi di dalam harga pokok proses itu masuk ke dalam biaya utama. Jadi di jurnalnya di debit ke BDP, ya, biaya bahan penolong. Jadi sama dengan bahan baku. Pun demikian dengan tenaga kerja. Tenaga kerja langsung dengan tidak langsung itu sama. Ya. Di jurnal ke BDP. Jadi BDP biaya tenaga kerja pada gaji dan upah. Ya. Terus untuk biaya overhead itu sama, BDP BOP pada rekeningnya, ya, berbagai rekening yang dikredit. Jadi tergantung rekeningnya berapa. Ya. Rekeningnya misalkan biaya pemeliharaan, rekeningnya biaya sewa pabrik, sewa mesin, asuransi, itu rekening. Karena tidak ada penjelasan, jadi di jurnal dikredit ke berbagai rekening yang kredit. Jadi berbagai rekening siapa berbagai rekening biaya overhead. Ini persediaan produk jadinya 35 juta ya, terdiri dari BDP biaya bahan baku. Ya. Jadi kalau lihat jurnal itu sebelum jadi barang jadi, kan asalnya barang dalam proses. Ya. Jadi BDP biaya bahan baku, BDP biaya bahan penolong, BDP biaya tenaga langsung, BDP BOP. Nah, ini produk jadi dikali dengan biaya persatuan. Terus jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai yang diolah pada bulan Februari. Jadi persediaan produk dalam proses pada BDP biaya bahan baku ya sama bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah metode harga pokok proses produksi melalui lebih dari satu departemen. Jadi kalau tadi satu departemen, sekarang lebih dari satu departemen. Untuk departemen 1, perhitungan biaya produknya sama dengan yang satu departemen. Jadi untuk departemen A misalkan, itu menghitungnya sama dengan yang tadi. Nah, departemen berikutnya adalah kumulatifnya. Ya. Jadi untuk departemen berikut, perhitungannya bersifat kumulatif. Artinya, misalkan hasil produk A, departemen A itu sebagai BDP di produk B, ya, nanti untuk produk menjadi di departemen B, menjadi produk jadi itu kumulatif. Jadi produksinya, biayanya itu kumulatif antara departemen A dan departemen B. Contoh, berikut ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari oleh PT Tiara Permata mengolah produknya melalui 2 departemen, A dan B. Ya. Ini dimasukkan ke dalam proses, ini proses awal departemen A 35.000 kilo. Selesai dari departemen A, ditransfer ke departemen B. Ya. Jadi hasil departemen A itu sebagai bahan untuk departemen B dilanjutkan prosesnya. Ya, 3.000 itu ditransfer ke departemen B. Nah, sementara di departemen A ada PDP sebanyak 5.000 kilo. Ya. Jadi 3.000 selesai, ditransfer ke departemen B. Terus yang 5.000 itu belum selesai. Nah, biaya bahan baku, biaya yang dikeluarkan ya, adalah biaya bahan baku 70.000 ya di A. Kalau di B nggak ada bahan baku karena hasil produk A itu langsung diserahkan ke produk B. Kalau biaya tenaga kerja dan BOP ada ya. Biaya tenaga kerjanya 155.000, BOP-nya 248.000. Tingkat persediaan produk akhir, ya, bahan baku itu 100%, biaya konversi 20%. Biaya konversi itu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, itu biaya konversi. Jadi ada prime cost, ada conversion cost. Prime cost itu biaya bahan baku, 100%. Ya, biaya konversinya adalah 20%. Sedangkan departemen B itu mengolah 30.000 kg hasil departemen A. Selesai 24.000, 24.000 ini dari mengolah 30.000 ini, ya. 24.000, sisanya 6.000 menjadi produk dalam proses departemen B. Ya, ingat.
Nah, yang 6.000 ini pasti harga pokoknya sama dengan ini, ya karena melanjutkan. Nah, terus biaya yang keluarkan, biaya bahan bakunya 0 karena dia tidak mengolah bahan baku, dia mengolah output dari departemen A. Terus biaya tenaga kerjanya 270.000, BOP-nya 405.000. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, bahan bakunya adalah 100%, di 0 karena nggak pakai bahan baku, biaya konversinya 50%. Ya, conversion cost itu ini dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Ya. Ini untuk departemen A, sama menghitungnya seperti departemen B. Ya. Jadi unit equivalence-nya ada ini. Ya 5.000 ya, yang tersisa itu 5.000. Jadi yang ini 5.000, ya, itu ditambah ditambah dengan 30.000 dikali berapa persen? Dikali 100%. Ya, ini 100%. Sementara yang biaya konversinya adalah 5.000, ya, ditambah 30.000 dikali 20%. 30.000 ditambah 5.000 dikali 20%. Nah, ini 30.000 ditambah 5.000 kali 100%. Ya. Ini 30.000 ditambah 5.000 kali 20%. Ya. 31.000, ini 31.000. Biaya produksi persatuan adalah total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Ya, ini untuk departemen. Produk yang selesai dan ditransfer, ya, jadi 30.000 dikali 15 itu di sini. 2 tambah 5 tambah 8. Ya, 40.000. Harga pokok persediaan dalam proses akhir adalah 100% kali 5.000 kali 2, ya. 2 di sini, ya. Biaya bahan baku persatuan, terus 20.000 kali 5.000 TBDP, ya, produk dalam proses yang belum selesai. Kali 5 itu biaya tenaga kerja persatuan, lihat dari sini. Ya. Yang satunya lagi 20% kali 5.000 kali 8. Ya. 8 itu biaya BOP persatuan. Lihat di sini. Ya, sehingga totalnya jumlah biaya produksinya adalah 473. Ini laporan biaya produksinya sama dengan yang tadi, ya. Ini pencatatan jurnalnya, ada jurnal biaya bahan baku, ya, jurnal biaya tenaga kerja, dan jurnal biaya overhead pabrik. Ya. Jadi jurnal yang harga ini, produk jadi ini ditransfer ke departemen B. Ini pencatatan biaya produksi di departemen A, ya. Tadi sama, ya. Juga sama, silakan pelajari. Ini sama dengan proses yang satu departemen. Nah, sekarang di departemen B. Departemen B itu dia hanya ada biaya tenaga kerja dengan BOP, ya, biaya bahan nggak ada. Total biayanya adalah 270.000. Oke. Unit ekuivalensinya adalah, nah, pokoknya di sini. Nih, ya. 24.000 ditambah 6.000, ya. 6.000. Ini BDP-nya. 6.000 kali 100%. Departemen B, ya. 24.000 ditambah ini 50%, ya. Ditambah 6.000 kali 50%, ya. 24.000 ditambah 6.000 kali 50%. Berarti 24.000 tambah 3.000. Yang BOP juga sama, ya, 24.000 tambah 5.000, 6.000 dikali 50%. Nah, ini biaya produksi persatuan, ya, total biaya dibagi unit ekuivalensi. Jadi biaya produksi persatuannya adalah Rp25 per satuan. Jadi dari biaya tenaga kerja persatuannya Rp10, biaya BOP-nya persatuan adalah 15. Nah, produk yang selesai ditransfer ke departemen B, ya, dari departemen A adalah 24.000.
dari departemen A itu 24.000 yang selesainya dulu. Kali 15. 12 dari mana? Di sini. Ya. Biaya yang ditambahkan oleh departemen B adalah 24.000 kali 25. Ini 25 ya. Ini 25 ya. Yang dari departemen A-nya 15. Ini dari departemen A 15. Ya. Ini dari departemen B sendiri adalah 25. Ya. Jadi depan A dulu 15 karena dia produksinya melalui departemen A terus departemen B ya. Karena yang selesai 24.000 biayanya kumulatif. Departemen A 15 biaya produksinya kalau 24.000 ditambah departemen B Rp25 ke 24.000 ya. Di totalnya 40 kan. Jadi bukan 40. Harga persediaan dalam proses akhir, harga pokok dari departemen A adalah 6.000 dikali 15. Ya, karena dari 30.000, 24.000 selesai, 6.000 tidak selesai. Ya, dari departemen A harga pokoknya 15. Jadi 90.000. Biaya yang ditambahkan oleh departemen B adalah ini. Ya, 50% kali 6.000 kali 10 rupiah. 10 itu dari sini. Ini 10 ya. 10 biaya tenaga kesatuan, biaya OP persatuan. Terus yang BOP-nya 50% kali 6.000 kali 15. Ya, totalnya 75.000. Nah, terus harga pokok persediaan proses akhirnya ditambah dengan biaya yang ditambahkan 165.000. Sehingga kumulatifnya adalah produksi kumulatif B Februari adalah 1.125.000. Ini laporan biaya produksinya sama ya, diterima dari departemen A, ditransfer ke gudang 24.000, ke gudang itu yang menjadi barang jadi. Produk dalam sisa proses akhir ya, ini 6.000. Produk yang dihasilkan adalah 30.000. Ya, biaya yang dibebankan harga pokok produk A 30.000 besar ini per kilonya 15 rupiah. Ditambahkannya ini ya, biaya kerjanya, ini biaya BOP-nya. Biaya yang ditambahkan di departemen B ini ya, 270 ditambah 405, total biaya kumulatif departemen B 675 ditambah 450 1.125. Ini totalnya 25 tambah 15 jadi 40. Harga pokok yang ditransfer ke gudang 24.000 dikali 40 kali ini ya, 160.000. Harga pokok misalnya produk dalam proses akhir, harga pokok dari departemen A 15 kali 6.000 90 juta 90.000. Biaya yang ditambahkan oleh departemen B ya, biaya 30, BOP-nya 35.000. Ya, jadi biaya yang dibebankannya adalah 1.125.000. Ya, ini pencatatan jurnalnya. Yang pertama mencatat penerimaan produk dari departemen A, BDP biaya bahan baku departemen B ya. Jadi departemen B itu bahan bakunya dari departemen A. Ya, masuk sebagai persediaan bahan baku departemen A. Itu berasal dari BDP biaya bahan baku departemen A, BDP biaya tenaga kerja departemen A, BDP BOP departemen A. Ya, selanjutnya catat jumlah biaya gaji. Ini untuk biaya overhead. Ini persediaan produk jadinya. Dalam persediaan itu masih ada produk jadi yang ditambahkan oleh departemen B, ya, seperti yang 240. Ada produk jadi BOP yang ditambahkan oleh departemen B. Di jurnal pada akhir tahunnya PDP-nya ada sekian. Ya. Itu dari sini dulu materinya. Kita sudah membahas juga pokok proses ya, pokok proses yang pertama lewat satu departemen produksi, kedua melewati lebih dari satu departemen produksi. Jadi kita pakai dua masih tanpa BDP awal. Ya sudah berikan
materi aslinya ya, bahasa Inggris, silahkan diterjemahkan, itu dari buku aslinya, silahkan dipelajari. Jadi kalau ada pertemuan tetap muka, kita akan bahas. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.